Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segenap pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan, teks menuju Ramadan terbaik tahun ini 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita hari ini sejak mulai kita sahur sampai saat ini menjelang berbuka puasa selalu dalam keterjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kualitas puasa kita dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah, saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Riri Safiani, dokter Anda. Ya, sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Beliau bagian dari hal-hal yang memberdayakan zakat dari umat untuk umat. Dan juga tentunya saya ditemani juga oleh Ustazah Emma Khairun Nisa. Juga tidak lain beliau ada penggiat dakwah di kaum perempuan. Ya, terutama di pembinaan apa yang dinamakan MDZ. Ya, mereka ini selalu berupaya untuk mendapatkan hal-hal terbaik dari regulasi Bajis Basnas. Juga beliau ditemani oleh para generasi muda yang memang aktif dalam dakwah, terutama Anissa Ramadhani. Ya. Sehat Nisa? Puasanya bagaimana? Lancar. Dan juga tentunya Nurmi Intan. Ya. Intan sehat? Puasanya masih bagus? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai selesai dengan baik, dengan kualitas yang sempurna. Baik, para pemirsa MUI Channel yang dimuliakan Allah, mempersingkat waktu dalam dialog hari ini, tamu saya mesti memberikan informasi nih kepada umat. Kadang-kadang umat belum begitu mengerti tentang bagaimana prosedur bajis itu dan untuk apa, sehingga itu ada sesuatu yang berdaya guna dari unsur ibadah, terutama masalah ya dana. Pokoknya kalau bisa kegiatan pasti ya dana. Tapi kinerja kita sesuai yang tadi saya katakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah kamu karena amal kamu itu dilihat oleh Allah. Dan pemberdayaan ekonomi umat dengan dana itu dilihat oleh Allah. Jadi Ustazah, tolong berikan informasi kepada kami dan juga umat untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya pemberdayaan itu dan untuk apa. Nah, silakan Ustazah. Walaupun sedikit tapi pasti berarti. Oh gitu. Kami ada beberapa program yang sudah berjalan itu, terutama bedah rumah, bedah kawasan. Lalu sekarang yang lebih ini tebus ijazah. Tebus ijazah program kita itu yang sangat-sangat amat membantu ya, karena teman-teman yang udah sekian tahun nggak bisa mengambil ijazahnya, lalu kita ada program itu, mereka akan bisa ambil ijazahnya dan dibiayain 100% sama Basnas Basis Provinsi DKI. Bedah rumah dan MDJ Masa Depan Jakarta dan tebus ijazah. Tebus ijazah, bedah kawasan juga. Lalu ada program yang pemberdayaan umat juga yang di Pulau Seribu itu kita punya tambak ikan kerapu, pemberdayaan juga. Jadi nelayannya kita kerjasama lalu bagi hasil, nanti itu diberdayakan lagi buat mereka dan kita meningkatkan ekonomi mereka. Gitu. Subhanallah, luar biasa ya Bajis ya. Artinya memang sampai yang ijazah yang tertahan gitu ya. Itu sampai diperhatikan. Subhanallah parahnya. Itu sudah berlalu. Sudah menahun tapi kita tebus. Oh, subhanallah. Dia kan kalau tidak bisa ngambil ijazah nggak bisa melanjutkan pendidikan atau tempat yang lain ya. Itu untuk skala DKI. Seluruh DKI. Subhanallah para pemirsa. Jadi ya, termasuk wilayah Barat, Timur, Pusat, Selatan, Barat ada program. Nah, nanti mungkin tuh ada prosedurnya juga ya? Ada prosedurnya juga. Jadi luar biasa mulia sekali aktivitas yang dilakukan oleh Bajis Basnas DKI. Jadi kalau
kita sedang melakukan sesuatu, ada kupon Bajis Basnas tuh berarti sedekah kita, infak kita terrealisasi. Terrealisasi, 100% dikembalikan kembali. Alhamdulillah, apalagi di bulan Ramadan ya. Ya, Wah, Insya luar Allah, biasa. Masya Allah. Jadi para pemirsa sekalian itu sedikit bahasan singkat, ya kan, tentang Bajis itu. Nah, di situasi yang lain, Ustazah Emma Khairunisa punya kesan yang tersendiri dengan Bajis itu. Gimana tuh di dalam posisi kemasyarakatan, Ustazah? Ya, alhamdulillah melalui kupon Basnas Basis DKI Jakarta, dulu juga kami mengikuti kegiatan tersebut dan mengikuti bagaimana perkembangan dari pemberdayaan penyaluran dana zakat infak sedekah dari Basnas Basis DKI Jakarta. Dan sangat luas dan luar biasanya adalah bagaimana kebermanfaatan itu dirasakan baik dari kalangan yang dekat dengan masjid atau dekat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun di luarnya. Kami di sini pernah menerima dari Basnas Basis DKI yaitu berupa bantuan urban farming, di mana kami memberikan edukasi kepada ibu-ibu majelis taklim. Kemudian mereka sambil berkreasi kan ya di sana ya di titik-titik hidroponik tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang kita mungkin nggak pernah dapat di tempat pengajian gitu kan ya, tapi kita bisa mengetahui bagaimana cara bertanam yang baik. Masya Allah sekali. Itu diberikan edukasi begitu. Betul, dan itu nilainya juga cukup fantastis yang kita juga tidak mengira. Nah, dan melalui masjid ini pun kita juga mendapatkan award karena dibantu dan di backup dari dana-dana zakat infak sedekah yang disalurkan melalui Basnas Basis DKI. Kita sampai mendapatkan trofi ini ya, subhanallah ya. Masjid Al-Raudhah. Masjid Al-Raudhah Peringkat sebagai kedua. Masjid yang memberikan pelayanan terhadap duafa, itu masjid dalam kategori rahmah duafa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan jariah bagi semua. Amin, amin. Semua ya Ustaz ya. Amin. Nah ini tugas beliau semua ini. Teman-teman MBG ini alhamdulillah selain mereka menerima kebermanfaatan dari zakat infak sedekah yang disalurkan di Basnas Basis DKI, mereka juga berkontribusi di sini untuk menggalang dana UPD. Monggo ceritanya pasti lebih seru. Gimana nak? Ceritanya? Kontribusi di volunteer Masjid Ar-Raudhah. Jadi waktu itu di bulan Ramadan ada sistem bagi-bagi takjil bersama gitu. Di sini juga lebaran gitu. Masya Allah. Masih ikut serta berada di dalamnya gitu ya? Jadi aktif Pak. Jadi ada kontribusi habis kebakaran ngungsi, kita bantu-bantu yang ngungsi gitu, Ngungsi, Pak. subhanallah. Kasih kopi gitu Pak. Subhanallah. Seru, Pak. Pengalaman yang luar biasa, pengalaman spiritual yang biasa. Kalau Nurmi pengalamannya gimana Mi? Alhamdulillah sama kurang lebih ya Bapak. Jadi waktu Ramadan itu kita menambah pengalaman kita juga di Jawa. Jadi pada saat Ramadan tahun kemarin kita saya sebagai salah satu PIC dari Basnas Basis DJ bersama teman-teman yang lain, kita di Masjid Ar-Raudhah ini kita membagikan takjil, kemudian kita secara bergantian kayak shift gitu kita jaga zakat karena di depan masjid kan ada stand zakat, subhanallah. Kita bergantian nanti sorenya menjelang berbuka kita bersama-sama menyusun berbagai takjil memberikan ke masyarakat. Iya. Masyarakat yang berpuasa ya. Kira-kira kalau Ramadan tuh ada nggak masyarakat yang tidak berpuasa tapi nerima takjil? Hanya Allah yang tahu ya. Ya. Jadi luar biasa para pemirsa sekalian. Memang biar bagaimanapun kualitas ibadah puasa Ramadan atau puasa yang lainnya tetap kita laksanakan, disupport dari berbagai macam organisasi. Jadi Bajis Basnas nih, Ibu Riri, terima kasih atas posisi itu. Harapan ke depan kepada masyarakat tentang Bajis ini bagaimana nih Bu? Harapan dari kita. Harapan dari kita ya lebih bisa terbantukan ya, terpenuhin keinginannya, buat kita suatu kebanggaan, bisa meringankan beban mereka. Iya. Meringankan beban umat gitu maksudnya. Iya. Pasti dibantu lah, insya Allah. Kalau masalah amanah sih sudah pasti amanah ya. Alhamdulillah. Sudah. Ada audit. Iya, subhanallah. Artinya memang ya itu kan bagian dari jihad.
Tidak mudah menghadirkan generasi-generasi muda seperti Nurmi, Anissa untuk mau berada di lingkungan seperti ini. Jadi makanya nih para ibu rumah tangga punya anak gadis, tolong juga diawasi agar dia cinta dengan nuansa keislaman. Jadi artinya di situ tanggung jawab kita. Gitu ya Ustaz Ema ya. Artinya yang sudah ibu lakukan semua itu untuk mencari ridho Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Posisinya. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita membicarakan tentang keorganisasian yang berupaya tentang holding pendanaan, itu memang sangat penting. Otomatis dengan berjalannya dakwah tidak terlepas dari itu semua. Kira-kira selain harapan, target kita untuk ke depan gimana tuh Ustaz? Ada gambaran tidak? Targetnya hasil ya. Kemarin target kita 400 miliar. Alhamdulillah tercapai 390. Ya, 90%. Luar biasa ya. Semakin banyak didapat, semakin banyak manfaat yang diterima oleh umat. Itu Jakarta Selatan DKI? Untuk keseluruhan, untuk ya. Subhanallah. Yang merasakan siapa? Anissa, Umi, dan juga umat yang lain sebagainya. Jadi begitu Ustazah ya. Nah, kalau Ustazah sendiri itu harapan yang paling real untuk mensiarkan terus dakwah melalui Bajis itu gimana tuh? Insya Allah selama ini kita juga sudah sangat terbantu ya melalui program-program yang ada di organisasi kemitraan Basnas Basis DKI dan juga pemanfaatannya kami alirkan kepada anggota-anggota jemaah kami dan itu sangat membantu sekali dari sisi yang terluas gitu kan ya, dari sisi yang terdekat hingga yang terluas, dari meja-meja makan kita gitu. Insya Allah semuanya jadi kebaikan insya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Pembicaraan ini pembicaraan singkat tapi penuh dengan motivasi. Jadi ada bedanya ya MBG dengan MDZ ya. Kalau MBG itu kan hadiah dari negara untuk siswa. Ya walaupun kadang-kadang saya di lapangan, siswa-siswa saya ada yang tidak tertarik dengan pola itu, wallahu alam. Karena mungkin ada yang tidak suka dengan menunya dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya sebuah hadiah. Tapi kalau MDJ itu kan masa depan Jakarta. Jadi Nisa, masa depan Jakarta itu tergantung kita. Ya Umi ya. Kalau kita punya karakteristik ingin berhasil, dibantu oleh Bajis Basnas, ya dari diri kita. Saya pernah ngobrol dengan Pak Wali Kota Jakarta Selatan, kata beliau Pak Haji Anwar, kata dia Ustaz Hamzah jangan sampai ada siswa Ustadz yang tidak melanjutkan sekolah karena biaya. Kata dia begitu, ngomong sama saya, kata dia begitu. Alhamdulillah itu terbukti. Dengan seperti ini, obrolan singkat kita dalam Ramadan ini penuh makna. Tinggal yang mendengarkan adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan. Ingat, huzmin anwalihim, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi disuruh ambil harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mau memberikan. Artinya, ketika kita bulan Ramadan, agar kualitas Ramadan kita terbaik, jaga harta kita dengan zakat. Zakat yang paling terbaik adalah yang kita berikan kepada yang amanah. Mudah-mudahan melalui lembaga daripada Ustazah Riri, Ustazah Ema, dan juga Adinda, Nisa, dan juga Nurmi. Mudah-mudahan kalian semua mempunyai masa depan yang baik dari apa yang sudah kalian lakukan sekarang. Karena Allah itu tidak akan tidur, dia melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, kalau hambanya rajin berbuat, catatannya positif. Tapi kalau hambanya tidur, terlalu nyenyak, ya sudah. Masa depannya juga nanti tidur juga. Saya rasa itu pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada Bajis Basnas DKI atas support dari kada kegiatan yaitu MUI Channel tahun 2026 ini untuk menyongsong keberhasilan bulan suci Ramadan. Sekali lagi Ustazah Ema, saya ucapkan terima kasih, Adinda Nisa, dan juga Ustazah Riri dan Rumi. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat menikmati berbuka puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul dalam keberkahan, memasuki akhir daripada buka berpuasa. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.